Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Sutik dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai atletik. Kata atletik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu atlon, yang berarti berlomba atau bertanding. Olahraga ini dibagi menjadi 4 nomor besar, yaitu ada nomor jalan, nomor lari, nomor lompat, dan nomor lempar. Di sini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu nomor lari. Yang pertama ada sejarah olahraga lari. Meski tadi ketahui bagaimana sejarah berlari ini, namun terdapat salah satu versi yang menyebutkan bahwa pada waktu bangsa Yunani dilanda peperangan antara kaum Yunani dengan Persia di kota Maratonas, Pula Egina, Yunani. Yunani mengalami kemenangan atas peperangan itu serta menyambut hal tersebut. Bangsa Yunani kemudian memerintahkan pasukannya untuk membawa pesan berlari ke Athena dengan jarak 40,8 km dalam sehari. Dengan tujuan untuk mengabarkan kemenangan hingga ke Athena sembari berteriak. Namun, pembawa pesan itu pingsan dan hingga akhirnya meninggal dunia. Untuk menghormati perjuangan dari pembawa pesan kemenangan itu, bangsa Yunani kemudian menghormatinya dengan beberapa periode selanjutnya dengan mengadakan perhelatan lomba. Dan kegiatan berlari semakin berkembang, menjadikannya sebagai olahraga yang dapat memperoleh prestasi. Hingga sejauh ini, lari adalah olahraga yang semakin dikagumi dan diminati oleh seluruh pihak. Kemudian ada pengertian olahraga lari. Menurut pengertiannya sendiri, lari adalah kegiatan menggerakkan kedua kaki untuk melakukan gerakan berlari, baik dalam tempo yang medium ataupun cepat, gerakan yang lebih cepat maupun berjalan. Bukan hanya sebagai aktivitas menggerakkan kaki saja, melainkan berlari dengan tempo yang cepat ternyata juga menjadi solusi yang ampuh untuk mengatasi obesitas. Sehingga kesehatan luar dan dalam pun akan didapatkan ketika kita melakukan aktivitas lari. Kemudian ada pun macam-macam lari. Yang pertama ada lari jarak pendek atau sprint. Lari jarak pendek merupakan cabang perlombaan lari yang dimana atlet yang mengikuti lomba harus berlari secepat mungkin dengan tenaga yang maksimal dengan jarak tempuh yang tak terlalu jauh. Jarak yang ditempuh dalam lari jarak pendek atau sprint ini biasanya mulai dari 100 meter, 200 sampai 400 meter. Jenis lari ini menuntut para atlet untuk mengerahkan kemampuan maksimalnya dalam berlari sebab jarak yang ditempuh tidaklah jauh. Pada waktu start, dilakukan sangatlah berperan dalam menentukan kecepatan yang akan dihasilkan hingga ke garis finish. Pada umumnya, atlet sprint ini mempunyai tempo lari yang sangat cepat. Makin jauh jarak yang harus ditempuh, makin membutuhkan daya tahan yang lebih besar, sehingga ada yang dinamakan endurance. Yang kedua ada lari jarak menengah. Sesuai dengan namanya, lari jarak menengah ini memiliki jarak tempuh yang tak terlalu jauh maupun tak terlalu dekat. Kisarannya antara 800 meter hingga 1500 meter. Sedikit berbeda dengan lari jarak pendek, lari jarak menengah menggunakan gaya menapak kaki dengan disebut istilah ball held ball. Ball held ball merupakan gerakan menapakkan kaki yang bertumpu pada ujung tumit serta menolakkan tapak kaki dengan ujung kaki. Untuk posisi start yang dilakukan dengan posisi berdiri. Dalam lari ini juga tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga, karena nantinya malah akan kehabisan nafas dan mengalami kelelahan jika tenaga dikeluarkan sejak awal. Tenaga dimaksimalkan justru pada saat menjelang garis finish, sebab di sini peserta harus benar-benar lari sekuat tenaga supaya bisa menjuarai perlombaan. Yang ketiga ada lari jarak jauh atau maraton. Menjadi salah satu olahraga yang populer membuat perlombaan maraton sering diadakan dan peminatnya pun kian bertambah. Sebab maraton menjadi favorit masyarakat karena dianggap sebagai tantangan yang menantang adrenalin dan mengukur kekuatan para pesertanya. Untuk jarak tempuhnya sendiri, lari maraton biasanya mulai dari jarak 3, 5, hingga 10 km, yang tentunya akan diakhiri dengan rasa letih yang luar biasa.
Sedangkan ada pula lari cross country yang jaraknya lebih jauh lagi dari maraton. Kedua kegiatan lari tersebut dilakukan di luar studio, kecuali saat start dan finish saja yang berada di dalam studio. Persiapan mental dan juga fisik yang kuat tentunya menjadi modal utama untuk melakukan kegiatan lari jauh ini. Dan jangan sekali-kali melakukannya tanpa latihan terlebih dahulu, sebab nantinya kalian akan menempuh jarak ribuan kilo tanpa henti. Selain itu, bahaya juga akan menanti seperti dehidrasi hebat, kelelahan, pingsan, bahkan kondisi terburuk yaitu meninggal karena serangan jantung. Yang keempat ada lari sambung atau estafet. Lari sambung atau estafet merupakan lari sambung yang dilakukan oleh beberapa orang dalam satu grup secara bersamaan dengan membawa sebuah tongkat. Dalam satu grup pada umumnya terdiri dari 4 orang pelari yang dilakukan secara bergantian. Teknis dalam melakukan estafet ini yaitu semua peserta menempati posisi dalam lintasannya masing-masing. Lalu, pelari pertama akan berlari secepat mungkin dan kemudian memberikan tongkat kedua dan seterusnya hingga mencapai garis finish. Kemudian ada pun nomor-nomor olahraga lari. Yang pertama ada lari jarak pendek untuk putra 100, 200, dan 400 meter. Untuk putri 100, 200, dan 400 meter. Lari jarak menengah untuk putra 800 dan 1500 meter serta 3000 meter. Untuk putri 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter. Lari jarak jauh putra 5000 dan 10.000 meter. Jalan cepat untuk putra 10 dan 20 km. Untuk putri 5 dan 10 km. Lari estafet untuk putra 4 kali 100 meter, 4 kali 400 meter. Kemudian untuk putri 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Lari gawang untuk putra 110 dan 400 meter. Untuk putri 100 meter dan 400 meter. Lari maraton untuk putra dan putri 42,195 km. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.